Salam. Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan penuh permintaan dan tidak ada yang salah dengan itu. Dia adalah Bapa Surgawi kita. Dan kitab suci memberitahu bahwa Dia senang memberikan hadiah yang baik kepada anak-anaknya. Kita datang meminta Dia membuka pintu, memberkati rencana kita, menyembuhkan yang rusak, memenuhi kebutuhan, dan membalikkan keadaan. Kita meminta mukjizat, terobosan, arahan, dan pertolongan, dan Dia mendengarkan dengan belas kasih. Tetapi, seberapa sering kita meminta sesuatu yang jauh lebih berharga daripada berkat duniawi, sesuatu yang lebih tahan lama dari kekayaan, lebih bersinar dari kesempatan, dan lebih penting dari kesuksesan. Pernahkah Anda meminta hikmat kepada Tuhan? Hikmat bukanlah sekadar terdengar pintar atau mengetahui fakta. Hikmat adalah kemampuan melihat hidup melalui mata Tuhan. Ini adalah wawasan yang selaras dengan surga. Kebijaksanaan yang dibungkus dalam kerendahan hati. Hikmat adalah mengetahui apa yang harus dilakukan, bukan hanya karena masuk akal di atas kertas, tetapi karena itu menyenangkan hati Tuhan. Hikmat ilahi lebih berharga daripada segala sesuatu yang dapat kita kejar. Amsal 4 ayat 7 berkata, hikmat adalah hal utama. Karena itu, perolehlah hikmat, dan dalam segala perolehanmu, perolehlah pengertian. Tanpa hikmat, semua pencapaian duniawi kita bisa runtuh. Hikmat adalah yang menopang kita saat badai datang, membimbing kita menghindari perangkap, dan membantu kita membuat keputusan yang menghormati Tuhan. Namun indahnya, kita tidak harus sempurna untuk menerima hikmat ini. Kita tidak perlu gelar teologi atau pengalaman rohani bertahun-tahun. Tuhan memberi hikmat dengan murah hati. Yakobus 1 ayat 5 berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan tidak mempermalukan kita karena tidak tahu. Dia berkata, ambillah hikmatku, biarkan aku membimbingmu. Salah satu cara utama Tuhan mencurahkan hikmat adalah melalui firman-Nya. Alkitab bukan sekadar kumpulan kata-kata rohani, itu adalah hikmat Allah yang hidup. Mari kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan betapa praktisnya hikmat itu. Amsal 11 ayat 1 berkata, timbangan yang curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat adalah kesukaannya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli dengan integritas. Ia melihat hati dan memanggil kita untuk berlaku jujur. Karena itu, mencerminkan karakternya. Amsal 11 ayat 2 berkata, apabila keangkuhan datang, datanglah cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kerendahan hati membuka pintu bagi pertumbuhan dan pembelajaran. Amsal 11 ayat 4.
Kekayaan tidak berguna pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kita diingatkan bahwa kebenaran lebih bernilai daripada kekayaan. Amsal 11 ayat 8. Orang benar dilepaskan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Tuhan setia melindungi umat-Nya. Ketika kita berjalan dalam hikmat, kita juga berjalan dalam perlindungan-Nya. Hikmat membentuk hidup kita. Hikmat tidak datang secara pasif. Kita perlu mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa, Tuhan, apa yang Engkau inginkan agar aku lakukan? Ketika kita memilih suara Nia daripada perasaan kita sendiri. Ketika kita mempelajari Vermonea dengan kerinduan untuk diubah. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, itu memberkati orang-orang di sekitar kita. Anak-anak akan tumbuh dalam naungannya. Teman-teman mendapatkan penghiburan, dan komunitas akan berkembang oleh wawasan kita. Mari kita berdoa. Engkau adalah sumber dari segala hikmat, dan aku tersesat tanpanya. Aku tidak selalu tahu apa yang terbaik, tapi Engkau tahu. Engkau melihat segalanya dengan jelas. Tuhan, dari lubuk hatiku, aku meminta, penuhilah aku dengan hikmat-Mu. Aku membutuhkan suara-Mu lebih keras dari ketakutanku, lebih lantang dari kebisingan dunia. Firman-Mu berkata bahwa hikmat lebih berharga dari perak dan emas. Maka hari ini, aku meminta hikmat yang tidak mencari tepuk tangan, bukan untuk kesuksesan duniawi, tapi untuk menyenangkan-Mu. Berikan aku hikmat yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, memilih integritas daripada popularitas, menjauh dari godaan, lebih menghargai kesabaran daripada performa, melihat kebenaran dengan jelas. Jadikan aku rendah hati, mudah diajar, dan terbuka pada koreksi. Biarkan hikmat-Mu menuntun ucapanku, pilihanku, dan langkahku. Aku menyerahkan seluruh hidupku, pikiranku, keputusanku, dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang mulia dan penuh kuasa, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, tulislah di komentar, kami akan merasa terhormat mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai-Mu selalu.